ya, atau PSK bidang jalan dan jembatan yang dilaksanakan mulai tanggal 6 Juli sampai dengan 15 Agustus 2023 secara blended learning. Pada kesempatan ini kami selaku penyelenggara mohon berkenan untuk menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Yang kedua, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang keamanan jembatan dan terowongan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Keempat, Surat Edaran Nomor 16.1/SE/DB 2020 tentang spesifikasi umum Bina Marga 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan. Dan yang kelima, Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 2/SE/KM/2019 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelatihan teknis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang kedua, maksud dan tujuan pelatihan. Maksud dan tujuan pelatihan, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menganalisis rencana teknis, pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan konstruksi jalan dan jembatan dalam proses pengendalian proyek agar dapat memenuhi value atau tepat mutu, biaya dan akuntabel. Yang ketiga, unsur peserta. Pelatihan ini seluruhnya diikuti oleh 26 orang peserta. Peserta berasal dari lingkungan PT Jasa Marga Group. Dan yang keempat, unsur pengajar. Tenaga pengajar untuk kegiatan pelatihan ini berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jasa Marga, dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Kemudian kurikulum dan pelatihan. Kurikulum pelatihan ini berlangsung selama 28 hari secara blended learning, yaitu daring, Zoom meeting, dan klasikal atau tatap muka, sebanyak 201 jam pelajaran. Klasikal tahap pertama atau sinkronus, tahap kedua klasikal tahap ketiga, dan sinkronus tahap keempat. Masing-masing pembelajaran selama 45 menit mulai dari tanggal 6 Juli sampai dengan 15 Agustus 2023. Metode pelatihan secara blended learning yaitu sinkronus, klasikal, dan aktualisasi. Pembelajaran serta daring atau online dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom meeting, diskusi, studi kasus, dan seminar secara distance learning. Tempat pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan di kegiatan proses belajar mengajar secara klasikal di hotel dan apartemen Taman Mini Jakarta, Jalan Taman Mini Jakarta Indah, pintu 1, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Demikian laporan penyelenggaraan pelatihan ini. Selanjutnya kepada yang sangat kita hormati Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita ikuti arahan dari Direktur Human Capital dan Transformasi PT Jasa Marga kepada Bapak Bagus Cahya Arinta. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan SDM Bapak Kalawi, yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan Perumahan dan PEW yang diwakili oleh Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kementerian PUPR Bapak Eko. Yang saya hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung Bapak Swadi, Koordinator Pelaksana Tugas Teknik Materi Bidang Jalan dan Jembatan Bapak Asep Hilmansyah, Direktur Utama PT Jasa Marga Japek Selatan Pak Charles Lendra, Jasa Marga Learning Institute Group Head Wirawati Safitri, para pengajar, tamu undangan, dan yang pastinya teman-teman peserta pelatihan PSK Pejabat Inti Satuan Kerja batch kedua. Yang pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kali kedua kita bisa berkumpul di sini di batch kedua di pelatihan PSK. Seperti kita ketahui bersama, izin Pak, peserta ini ada di level manajer kebanyakan, ada beberapa yang senior seperti Ibu Lea dan Mbak Eka, udah senior Mbak sekarang masuknya. Tinggal 2, yang lainnya teman-teman yang relatifnya masih baru. Jadi pelatihan ini adalah wujud komitmen Jasa Marga dalam membangun infrastruktur jalan tol yang aman dan berkualitas. Pelatihan ini merupakan pelatihan batch kedua, di mana batch pertama yang sudah berlangsung di November tahun 2022. Pada pelatihan batch kedua ini, pelatihan akan berlangsung secara daring, luring, serta akan melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan di Tol Japek Selatan. Saya kombinasi Pak, saya baca dan arahan Pak. Teman-teman semua, saya juga cukup lama di proyek, 8 tahun Pak, saya di proyek juga, ngawasi proyek pembangunan. Ini yang di lapangan siapa ya? Boleh tunjuk tangan. Yang benar-benar lapangan, mengawasi lapangan. Jadi Jogja Solo ya. Yang 2 Jogja Bawen. Bukan 3, ada 3. Satu lagi? Oh 3 dia. Kalau saya gampang Pak. Kalau yang nggak ada, kalau yang kulitnya nggak hitam berarti nggak ke lapangan. Tuh kulitnya masih cerah semua tuh Pak. Kalau saya gampang. Melihatnya itu aja Pak. Pak saya pakai jaket. Oke, kalau pakai jaket saya lihat telapak tangannya. Bukan. Kalau di sini nggak belang, berarti nggak pernah ke lapangan. Sorry ya. Itu putih semua Pak. Pakai topi nggak mungkin. Saya pakai topi juga tetap aja hitam. Karena sinar matahari di lapangan tuh bukan cuma dari atas, dari depan belakang. Nah, tolong sering dicengokin ya Mas, lapangan ya. Saya tahu kok kalau teman-teman tengok nggak tengok, saya pasti datang ke lapangan, saya tahu. Saya kemarin diperintahkan Pak Dirut Pak untuk ngecek, karena teman-teman semua ya. Temuan BPK Pak, kita udah tahu kok temuan BPK. Apalagi itu punya proyek konstruksi PSN cukup ada 5 ya. Jogja Solo, Jogja Bawen, Bali, Perbowangi, Probo Besuki, Pak Charles, Japek Selatan, dan satu lagi Aset Patiman, ada 5 nih. Ujung tombak dari kualitas siapa? Teman-teman semua. Tadi saya juga diskusi dengan Pak Kalawi di awal, bukan cuma kontraktor yang bertanggung jawab apabila ada satu hal yang ketidaksempurnaan konstruksi ya Pak ya, tapi juga konsultan. Tolong teman-teman semua di lapangan, konsultannya diawasi. Mulai dari, sebetulnya ya Pak ya, pengalaman saya di lapangan, administrasi yang paling benar itu administrasi di proyek. Di proyek itu pertama, kalau mau kerja di proyek ada apa? Ada yang bisa jawab? Pada mau saat eksekusi apa yang dilakukan pertama? Nah, yang rutinnya yang harian. Request? Ya enggak? Selalu harus ada request. Selalu harus ada soft drawing. Ya. Kemudian kalau ada apa namanya? Ada hal yang di luar pasti ada set instruction dan sebagainya.
Itu tolong tuh yang di lapangan ya. Tolong teman-teman, sekali lagi saya tolong nih, benar-benar nih. Jangan sampai BPK periksa sekarang, tahun depan temuan lagi hal yang sama. Lebih bayar, ya Pak ya. Analisa arguan. Yang ada lagi yang di shop drawing gambar ngomong besi ukuran berapa, D sekian. Di lapangan dicek BPK, ukurannya D sekian. Ini di lapangan saya tanya, pada pakai safety shoes nggak? Pakai ya. Kalau udah mau ngecor, tolong tuh besinya ditendangin semuanya. Ya. Kalau dulu Pak, zaman tahun 90-an, zaman tanah merah masih banyak, itu sebenarnya kita nggak usah tes kepadatan, kalau tanahnya udah kayak kaca pasti padat ya Pak. Kok sekarang tanah merah tuh nggak ada. Habis Pak ya, sudah jadi perumahan semua. Jadi tes density harus betul-betul density. Dulu kalau pakai sepatu yang depannya besi cuma gini, udah nggak perlu. Sebenarnya kasat mata udah perlu nggak dites lah, itu udah pasti keras. Kalau udah tanah udah kayak seperti kaca, kita bisa ngaca di tanah itu Pak. Merah dulu, tanah merah masih banyak di daerah Jabodetabek. Itu udah beres urusannya. Tapi sekarang nggak bisa. Feeling itu bisa didapat dari mana? Kalau teman-teman turun ke lapangan. Kecuali memang yang bagian lebih banyak dia kerja administrasi. Saya pernah dapat nasihat Pak, teman Pak Ramdan, Pak Akhir Ramdan, dulu dari PU Pak, terus ke Jasa Marga. Beliau pengalamannya besar, cukup banyak di Jasa Marga. Dia bilang bahwa di proyek pejabat yang terpenting sebenarnya bukan orang lapangan gampang, tapi adalah administrasi teknik. Karena semua pembayaran, adendum, termasuk semua kualitas, itu adanya di dia yang jadi sortirnya. Bukan orang administrasi teknik kerjaannya cuma ngurusin tagihan, enggak. Dia harus juga cek lapangan. Kalau orang lapangan udah pasti harus di lapangan. Kalau dia ngecek semuanya, feelingnya harus jalan, harus turun ke lapangan. Dan juga ada teman Jaya Mahrufi ya, teman-teman yang sekarang nih maintenance nih, ya yang JMTM juga sama. Milenialnya jangan cuma di kantor aja, kulit itu masih pada putih semua ini Pak. Ada kurang apa pakai masker lengkap mungkin ya, model pakai seragam ninja gitu mungkin ya. Jadi simpel aja sih sebenarnya kalau saya lihat. Itu aja, lihat dari kulit aja. Karena di Jogja kan juga nggak lagi musim dingin karena ya. Betul kan? Sama kan musimnya. Ya, yang di malah gini, Jogja Solo, Jogja Bawen, yang proyek satu lagi. Yang hijau itu ya, yang akses Patiman ada? Nggak ada ya? Oh, Patiman sih masih oke lah. Saya kasih ampun karena belum jalan proyeknya. Tapi Jogja Solo, Jogja Bawen kan harus. Banyuwangi ada? Rawangi? Oh nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Itulah. Besok minggu depan saya mungkin mau cek sana, mau coba lihat itu. Karena PR saya itu. Kedua, kemarin Pak, saya juga alhamdulillah buka pelatihan untuk instruktur jembatan. Pesan dari Pak Rajeki, sama juga dengan kita komitmen. Skill sudah punya, pengetahuan sudah punya. Tadi seperti Bapak sampaikan di pagi tadi, attitude. Kalau mentalnya udah nggak benar, moralnya udah nggak benar, mau pinternya kayak apa, bangunan yang nggak jelas. Kualitasnya pasti nggak jelas. Ini benar nih pesan saya sampaikan. Kita masuknya dari mana? Attitude. Nanti dari akhlak. Ya, value akhlak yang ada di BUMN. Saya benar-benar kami HC dapat tugas berat dari Pak Dirut benahi ininya Pak. Dari sisi pengetahuan kita coba akan lengkapi. Ini kali kedua ya teman-teman. Ini sebetulnya kita harus berterima kasih banyak kepada PUPR khususnya ke Pak Kalawi. Karena kenapa? Pelatihan ini sebetulnya tidak ditujukan oleh selain PUPR. Kita harus berterima kasih, mungkin kita kasih aplaus buat Pak Kalawi. Ini kali kedua kita lakukan ini. Alhamdulillah kita tinggal lihat, mungkin belum sampai petik hasilnya ya Pak ya, tapi kita lihat nanti para dirut, Pak Charles, teman-teman yang JJS, apa juga bisa berkinerja dengan baik dan sebagainya. Baru kita ngomong bicara, ini satu keberhasilan. Kalau SDM itu, 'nggak kelihatan perubahannya. Kalau besok kalau di lapangan kan kelihatan tuh.
Hari ini dipadetin, besok jadi apa? Hari ini dicor, besok jadi apa? Kalau SDM besok dipelan, terus perubahannya apa ya? Ya kan? Apalagi kalau mental nggak kelihatan. Di sini kelihatannya nganggu-nganggu, keluar dari sini ngumpat-ngumpat saya juga ada, Pak. Soalan ngomong, gampang ngomong gimana? Mungkin ada. Tapi lah pesan saya itu. Jadi tolong ya teman-teman di lapangan, teman-teman yang di kantor, yang bagian pengendalian, juga harus sering ke lapangan. Pastikan bahwa memang di lapangan itu sudah mengerjakan dengan baik. Jangan jadi bos lah. Kalau semua jadi bos, yang kerja siapa? Ya kan? Saya ulang lagi ya yang kemarin. Saya lagi seneng baca ini nih. Setiap dari kita adalah pemimpin. Benar? Dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Itu yang pertama diingat. Jangan bilang, ada GM Pak, ada kabak saya Pak, ada pimpro saya Pak, ada Pak Charles, ada dirut Pak. Nggak bisa bilang gitu. Sekecil apapun teman-teman dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa saya bilang gini? Supaya nanti kalau saya mati ditanya malaikat juga sudah susah. Saya udah sampaikan kok Pak ke mereka. Iya nggak? Di sana udah nggak bisa phone friend lagi kan? Nggak bisa tanya, Bu, apa jawabannya ya gitu. Nggak bisa udah. Bener nggak? Itu aja diingat teman-teman. Jadi kalau berbuat sesuatu yang salah yang tidak diketahui, jangan salah bahwa ada yang punya alam ini yang menyaksikannya. Kalau susah diajarin, kita kembalikan ke agama aja, Pak, lebih gampang Pak ya. Kalau aturan ada pelanggaran, kan masih pelanggaran sih, nanti ada SDM turun, HC turun, agama. Kembalikan aja ke sini. Yang kemarin salah jangan diulangi. Yang kemarin ya udahlah. Kayak lihat spion mobil kan, yang lalu ya sudah biarlah berlalu, nggak bisa dibalikin lagi. Kita ngomong depan lebih baik. Ya, yang di lapangan lebih sering turun. Ya, cek lapangan, cek kontraktornya. Konsultan belum tentu benar loh ya. Ini kita lagi buat nih, kemarin Radir, saya ingetin lagi, Pak, kalau kita misalnya lebih baik ada konsultan, pertanyaan saya Pak, di lapangan itu ada pengawas juga loh, yang approve, benar nggak? Ya kan? Ada request kan berarti hari ini pengecoran segmen sekian, pembersihan sekian, kualitas sekian. Kan harus ada tanda tangan chief inspector atau inspektor, benar ya? Artinya kan memang mereka memeriksa itu kan. Nah teman-teman harus pastikan juga. Ada kok cara-caranya, nggak perlu dipentelengin 24 jam juga, enggak. Tapi Bapak punya cara. Bapak buat jaringan. Saya pernah di satu proyek penugasan, saya kan ya mau nggak mau punya keluarga kan 2 minggu sekali, Sabtu Minggu saya pulang. Biasanya udah muter tuh keliling titik, bentar ya, kalau kontraktor nggak bener tolong bilang saya. Pas saya masuk Seninnya, justru teman-teman kontraktor yang lapor bukan konsultannya. Pak itu kemarin timbunan nggak bener Pak. Ya udah kalau gitu, terus gimana? Saya gituin kan? Terus gimana? Ya itu nggak padat Pak gini-gini. Terus diapain? Ya bongkar Pak. Ya udah bongkar. Karena saya nggak punya sumber daya, saya sendirian. Saya nggak bisa ngawasi itu. Nah kita harus berpikir gimana buat jaringan, gimana buat kepercayaan buat teman-teman itu yang lapangan, kontraktor, konsultan bisa menjadi bagian dari kita, bisa ngawasi. Anggap saja bahwa gini nih, kalau kita punya uang, kita bangun rumah, mau nggak sih kalau rumahnya jelek? Kalau kualitasnya nggak benar, mau nggak? Nggak kan? Ya itu kita bangun jalan, masa jalan kita nggak benar? Dan kita ada di situ. Kita bagian dari itu. Begitu ya di pemeliharaan ya, sama nih semuanya kita bicara konsep mau pemeliharaan, mau bangunan baru. Harusnya sama. Kita perlakukan sebagai sesuatu yang memang itu milik kita sendiri. Sense of belongingnya harus ada. Saya nggak bisa ngomong apa lagi setelah menggugah kesadaran, karena saya juga bisa lihat teman-teman 24 jam. Kali 365 hari nggak iso. Ya kan? Saya bicara, ayo
kerjain, benerin. Pakai nilai-nilai ini, pakai value ini. Kita akan lengkapi kok. Ini nggak usah nakut, nggak usah tegang, nggak usah. Tenang aja. Nggak dipindah kok, tenang. Orang tuh pada takut saya cuma karena dipindah, Pak. Di lain itu nggak ada. Tenang, posisi teman-teman masih aman kok. Masih belum ke balsam, tenang. IKN masih belum membutuhkan, ntar tenang dulu. Tuh, kamu tambah lama tambah gemuk, berarti nggak ke lapangan. Aldian. Ini bekas anak buah saya Pak soalnya, jadi saya hafal. Ini saya udah jadi direktur masih kayak gini nih. Belum ada penambahan berat badan sama Bu. Artinya kenikmatan buat saya bukan sesuatu gitu. Tugas yang semakin berat, tanggung jawab semakin berat, amanah yang semakin berat. Rata-rata Pak, teman-teman yang masuk jasa marga itu pada gemuk semua Pak. Tambah beratnya. Nggak perlu gender Pak. Mau laki mau perempuan sama. Semuanya nambah. Fahmi masih lumayan tuh Fahmi. Hafal Pak, soalnya di HC Pak harus hafalin satu-satu. Harus satu-satu dihafalin. Ada beberapa yang jauh ya nggak hafal. Saya ngeliat orang aja udah kelihatan kalau nggak kerja nggak bener gitu aja. udah feelingnya nggak usah jangan ini. Cuma ini. Lama-lama apa? Ya, tolong ya teman-teman ya ini mungkin masih muda, senior ya Bu Eka, Bu Lea itu Bu Eka itu 2009 ya Bu. Terus kemudian Mbak Lea itu 2012. Ini udah senior-senior nih. Pengalaman udah banyak. Mbak Eka sekarang di EPL ya Mbak, di pusat. Terus kemudian Mbak Lea di PMO untuk akses KCJB Pak. Diturunkan di lapangan lagi. Ya tolong ya teman-teman ya. Angkatannya angkatan ada Jetro, ya betul ya? Jetro ada ya? Atau 15? 16 ya? 15-16 ya? 15-16 ini tolong sekali lagi pesan saya jangan sampai nanti saya pas turun ke lapangan kan perintah Pak Dwi cuma satu. Pak Bagus turun ke lapangan. Liatin biar nggak ada temuan-temuan lagi yang kamu kalau udah ke teman-teman ya kalau udah lihat temuan BPK tuh yang ada tuh langsung berkeringat gitu. Nggak kena panas tapi berkeringat ya Pak ya. Seperti itu ya. Tolong ya jangan terulang lagi. Terutama tadi proyek-proyek yang masih baru ya, administrasinya tolong dilengkapi. Mbak Lea juga ya, tolong Mbak Lea masih krusial sekali. Sama yang lain yang proyek strategis itu Jogja Solo di sini Jogja Bawen, Aldian ya, tolong semuanya dilengkapi. Karena kunci dari pemeriksaan itu sorry ya, bukan di fisik sebetulnya. Kalau administrasi Bapak benar, baru larinya ke fisik ya Pak ya. Tapi kalau administrasi udah nggak benar, udah banyak itu nanti merembetnya udah kemana-mana nggak karu-karuan. Ya, tolong semuanya SB drawing sesuai dengan yang soft drawing, pelaksanaan lapangan, SB drawing semuanya dalam satu cerita. Semuanya harus sama nih pesan saya nih ya. Mungkin minggu depan 2 minggu lagi lah saya insya Allah ke Jogja karena belum sempat teman-teman saya ke Jogja. Dan mungkin saya juga akan kelam udah biasa saya ke lapangan 8 tahun ditugasin Bu Ira tuh yang nugasin saya tuh ya Bu Ira itu tuh teman tuh pindah nggak karu-karuan ke lapangan tapi nggak apa-apa hasilnya ada sesuatu yang saya bisa ngomong apa aja enak karena apa karena saya ngalamin sendiri bukan katanya gitu saya ngerjain sendiri saya ngalamin sendiri sakit sendiri gitu ya. Ya kenapa kaji kalau teman-teman sekarang manajemen minta untuk berputar mobile semata-mata karena itu. Jangan nanti sedikit-sedikit saya ke Bu Eka lagi, ke Mbak Eka lagi. Harusnya ada Eka-Eka yang lain. Sehingga manajemen atau direksi itu punya pilihan, opsi yang banyak. Nggak cuma satu. Nggak yang orang Jogja, maunya Jogja. Benar atau benar? Ya kan? Nah gitu Pak. Jadi kayak ada klaster-klaster, ada klaster Jakarta, klaster Jawa Tengah. Saya siap Pak dipindahkan saya, asal di Jakarta. Ya kan?
Masih ada klaster Medan. Kalau Balsam sama Manado atau Bali enggak lah, bukan jadi klaster. Tapi kalau yang besar-besar tuh jadi kayak klaster, Pak. Klaster Jatim, klaster Jateng, klaster DK. Jadi berputarnya di situ. Udah terlanjur, pilihan lu udah terlanjur gini, Pak. Bukan bersakit-sakit dahulu, udah bersenang-senang sekarang gitu, Pak, udah. Kemudian baru bersakit-sakit. Masih muda tapi udah deket tempat tinggal, Pak. Nggak usah merasa, saya tahu kok. Cuman masih, kan Allah aja maha pemaaf ya, saya juga masih coba antar. Yang sekarang ada, yang sekarang dekat keluarga, ya dijalanin aja, disyukuri, ya. Kalau mau dinikmati, dinikmati. Karena pada saatnya, pada saat perusahaan membutuhkan, negara membutuhkan, ya harus berputar. Misalnya Toto kita ditugasin IKN, orangnya kurang, ya nggak mau ke IKN. Betul nggak Pak? Nusantara. Seperti itu. Oke. Banyak Pak, jadi itu saya sih lebih seneng ngasih ini Pak, ngasih pidatonya dari Bu Ira, sedikit aja saya baca, lebih seneng supaya teman-teman ini lebih ngerti, karena realnya kehidupannya itu, realnya yang dihadapi adalah itu, bukan yang lain-lain. Yang saya sampaikan tadi ya sesuatu yang nyata, yang nanti harus kita hadapi semuanya. Ya kita, Pak Charles tuh udah stresnya pasti dikejar-kejar proyek cepat, hasilnya harus baik, tapi administrasinya benar. Bisa nggak? Karena kalau proyek itu sebetulnya by proses. Pemadatan itu harus sekian senti. Beton itu ada umurnya. Tapi kalau semua cepat-cepat, diapain? Pak ini belum sempat adendum Pak. Nggak ada itemnya. Tapi besok harus kerjain. Apa yang dilakukan? Lengkapi dokumennya. Ya Pak Charles. Pak ini gambarnya belum selesai. Apa yang bisa dilakukan? Tapi besok harus dikerjakan. Karena gini-gini banyak akarnya. Ya dilengkapi dokumennya. Diskusi. Administrasi selalu berjalan di belakang dibandingkan fisik. Dari PUPR besok fungsional. Terus mau ngapain? Siapin data dukungnya, siapin perintahnya. Siapin volumenya, hitungannya. Supaya saat nanti dispute, ini jangan cuma bicara sekarang setahun pada saat ini aman. Ini deg-degannya sampai nanti tuh. Ada nggak yang buka buku? Ini yang membuat nggak bisa tidur ya kayak gini. Baik dengar kan elevated berapa bukunya dibuka sekarang? Kemarin udah 2016, 7 tahun kemudian. Jangan sampai nanti Jogja Bawen atau Jogja Solo dibangun 2022-23, nanti di 2028 dipanggil. Bisa teman-teman juga yang berkeluarga. Siapa yang di lapangan? Benar nggak? Deg-degan nggak? Maka harus benar. Harus bertanggung jawab pada apa yang dikerjakan. Cek, koordinasi, teman-teman diskusi. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Ini gini nggak? Itu gitu nggak? Tanya ke Pimpronya, tanya ke Dirutnya. Kalau kurang dilengkapi dengan apa? Kerja sama tim. Backup timnya. Jangan silo-silo. Karena kalau orang dipanggil itu merembetnya terus. Ya kayak bukan akar tunjang ya, kalau dicabut cuma satu doang. Ini akar serabut ini. Ya Pak ya. Yang dicabut bukan cuma akar, sampai tanah-tanahnya keangkat. Ya kan? Ya ini harus jadi, bukan jadi terus jadi enggak gitu. Semangat untuk bisa menyelesaikan. Semangat untuk bisa melengkapi. Ya, saya sebagai di HC, kita monitor itu semua. Karena dulu Pak Komut yang lama berkali-kali saya juga sampaikan ini, Pak Komut, Pak Yus ya, sampaikan, Pak Bagus kalau ada yang nggak benar di Jasa Marga, mau di proyek, mau di apapun, itu yang salah HC-nya. Yang salah adalah HC-nya. Salah nempatin orang, salah milih orang, salah didik orang mungkin Pak. Jadi akhirnya ujungnya meskipun kami jadi supporting, tapi begitu ada masalah jadi atas Pak. Jadi yang paling bertanggung jawab utama.
Nah buat kita sih ini bagian dari tugas ya Bu Ira ya, tanggung jawab. Tadi pagi juga diskusi dengan Pak Kalawi gimana caranya kita bisa menjadi bagian dari Toll Road Academy University. Kita besarkan Bu Ira ini, JLI, kerjasama dengan BPSDM, kita bisa jadi Toll Road Academy. Sehingga nanti semua BUJ itu belajarnya kemana? Belajarnya ke Jasa Marga. Dimulai dari mana? Mungkin kita mulai dari SPM. Bentar lagi kita diskusi SPM ya Pak ya. Nanti kita diskusi SPM untuk supaya tarifnya nggak mundur-mundur terus, gimana caranya. Dia punya kesatuan yang sama terhadap tarif. Karena hidup kita kan dari tarif, benar nggak? Kalau tarif nggak naik, kita mau ngapain? Kalau tarifnya ditunda, kita ngapain? Ini nggak dapat bonus semua. Mau nggak? Ya, dilarikannya ke sana harusnya. Kalau perusahaan saya nggak berkinerja, saya nggak dapat lebihan. Lebihannya dari mana? Lebihan dari insentif. Kalau kinerja bagus, kita nggak dapat hal yang lebih lagi. Ya kan? Itu, coba ya. Jadi sekali lagi, tadi mungkin dari intinya, tolong teman-teman, pelajari 28 hari ini, dipelajari dengan benar-benar sebaik-baiknya untuk modal di lapangan. Dan di lapangan cuma ada satu kata. Satu kata, turun. Nanti kalau saya lihat lagi nggak ada item, ada foto sebelum dan sesudah. Mungkin sekarang harus fotonya sebelum difotoin semua, terus nanti saya kasih ke lapangan lihat Alif sudah. Oh kamu emang hitam ya Alif ya? Apa Pak Alif? Kalau emang hitam ya hitam. Tapi kalau yang putih ya harus paling nggak merah lah. Ya nggak terus jadi masih glowing semuanya kan ya nggak, mesti di proyek ada yang glowing, enggak lah harusnya kumus-kumus paling nggak berkeringat gitu kan. Oke baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih Pak Kalawi, BPSDM, Balai atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kerjasama ini berlanjut terus untuk Jasa Marga sehingga kita bisa menyiapkan, membangun infrastruktur dengan baik. Kalau tadi pesannya Pak Kalawi ditambahin nyaman ya Pak ya, nyaman. Jadi bukan ketidakratannya benar, kesesatannya, ya, kekesatannya ya, bukan sesat. Kalau nggak, ya jadi sesat sih Pak. Kalau itu memang bangunnya nggak benar jadi sesat. Terus beautification juga bagus karena salah satu dari instruksi Menteri ya Pak ya. Jadi hal itu kualitas waktu, mutu, biaya, tambahan lagi adalah indah, beautifikasi. Jadi semua agar teman-teman bisa mempraktekannya setelah ini. Hasilnya nggak bisa instan, tapi setidaknya kita sudah mulai prosesnya dari hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tidak berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, tiba waktunya kita pada acara yang dinantikan, yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi pelatihan pejabat inti Satuan Kerja Bidang Jalan dan Jembatan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Kalawi, AH MSc MMIPU, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Bagus, Direktur Rahasi Human Capital. Dan teman-teman ada Pak Charles ya, di Japek Selatan ya. Bu Ira ini yang gigih untuk pas datang ke saya itu ya sama Pak Bagus ikut nggak waktu ikut ya, sama Pak Bagus untuk kerjasama ini ya. Saya waktu itu saya bilang saya akan nyalai aturan nih, tapi saya ada satu dukungan yang bisa saya keluar dari itu, yaitu diskresi Menteri. Makanya saya bilang Pak
bagus, tolong buat surat ke Pak Menteri langsung, nanti ada perintah. Jadi ini langkah kreatif dan inovatif dari Jasa Marga ya, kira mengambil kesempatannya bekerjasama dengan kami, dan saya senang sebetulnya karena saya tahu Jasa Marga ini andalan kami PUPR dan pemerintah tentunya ya untuk memberikan pelayanan ya, pelayanan terbaik, karena memang apapun itu adalah kita akan menjunjung tinggi customer ya kan ya. Jadi pelayanan, dan sebenarnya kan semuanya adalah pelayanan pada masyarakat, apalagi pelayanan terhadap jalan tol. Teman-teman saya di PU ada Pak Ero, mewakili Pak Kapus, Pak Swadi, Pak Bale, dan Pak Asep mungkin sama teman-teman lainnya. Dan saya cintai dan banggakan ini para manajer nih. Kalau nggak manajer, jadi sebagian besar dan manajer, atau bahkan ada yang udah senior, ya, yang masih mau ditingkatkan kompetensinya. Saya kira kalau saya mengutip pesan Pak Menteri adalah, pertama kalau dipanggil pendidikan itu ada dua tuh. Yang satu, aduh kok pendidikan, tapi ada yang bersyukur. Gitu. Harusnya kita ambil yang bersyukur tadi. Tidak semua dari teman-teman Bapak Ibu sekalian ini diberi kesempatan untuk tingkatkan kompetensinya. Dan ini ide yang sangat bagus dari Jasa Marga tadi, dan tadi yang udah diskresi ya dimanfaatkan, pasti keluar dari sini akan lebih bagus gitu ya daripada sebelumnya. Itu harapan kami juga dari BPSDM. Hadirin yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga kerjasama PUPR dan Jasa Marga atau PPSDM ini untuk yang kedua kalinya. Kemarin dibuka tentang jalan ya, masih berjalan Pak ya. Dan bisa tadi saya bicara sama Pak Bagus, bisa dikembangkan lagi ke depan untuk mungkin SPM tadi ya, atau yang lain lagi. Baik, tentunya kita berharap ya kegiatan ini bisa bermanfaat buat peserta maupun buat kita, dan untuk peningkatan kinerja ya bagi Jasa Marga dan untuk negara tentunya. Dan yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih Bapak Bagus tadi banyak sekali sudah. Saya mau bicara teknis, Bapak Bagus sudah orang lapangan sama dengan saya, jadi sudah diwakilin tadi ya. Ada beberapa hal ya, kalau bicara tentang proyek ya, pengelolaan proyek apalagi jalan tol ya, itu kan performa proyek ya. Performa proyek itu ada 4 ya. Yang pertama adalah scheduling waktu ya. Jadi pekerjaan itu waktu yang penting ya. Kadang-kadang pekerjaan bagus tapi waktunya molor, jadi nggak bagus. Jadi scheduling itu penting sekali ya. Jadi mungkin dengan network planning, minimal dengan core VS, kita selalu sebagai manajer harus tahu ya, mesin network planning harus tahu, karena tahu bagaimana kerjaan lintasan kritisnya gitu loh. Kalau satu kegiatan itu bisa bersama-sama kan ya, dilakukan bersama-sama. Sebagai manajer harus tahu itu. Saya kira teman-teman ini sudah, kalau tingkat manajer sudah tahu. Yang kedua tentu kualitas, quality ya. Jadi ini penting sekali. Pak Menteri sudah mulai menekankan sekali. Kualitas, bahan tidak kualitas saja sekarang. Estetika pun sudah sampaikan hari. Makanya sekarang saya lihat jalan tol sekarang sudah mulai, kalau saya pulang kampung ke Pemalang gitu, dengan enak juga lihat median pembatas itu sudah dicat itu ya. Di mata kita nggak, kalau dulu kan hitam gitu ya, jadi mempengaruhi supir juga itu. Nah sekarang kan agak cerah jadi. Tapi saya bukan tadi yang maksudnya yang hitam kulitnya ya, ini hitam. Ini hitam konstruksinya ini. Sudah kelihatan enak. Tadi saya tambahkan, kemudian saya memang
ada satu lagi yang untuk setelah kualitas itu dicapai ada tingkat kenyamanan. Karena apa? Karena jalan tol atau jalan berbayar. Artinya kita harus memberikan pelayanan yang prima bagi pelanggan, pemakai. Itu tingkat kenyamanan tatkala kita berada di jalan tol, mestinya kita lebih nyaman daripada jalan biasa atau arteri nasional. Ini ya. Kita belum bicara masalah kalau kemacetan itu biasa kan memang kapasitas. Ya. Load yang lebih besar daripada kapasitas yang tersedia. Tapi kita harus menuju ke sana. Ya. Kualitas wajib ya, jadi sekali kualitas sebagai manajer wajib. Tadi kontrol kualitas dari mana tadi udah Pak Bagus singgung tadi dari konsultan. Sebetulnya konsultan itu yang perlu kita awasin. Tapi banyak kan konsultan malah jadi mitra kita, teman kita, malah berkongko-kongko malah untuk orang lagi ngecor malah main gaple atau main apa kacau. Saya ini kebetulan pengalaman maaf Pak Bagus Bu Ira. Saya memang dulu pengalaman dari jadi kontraktor, pengawas itu ya. Kemudian jadi bohir atau di PU kan. Jadi akal bulusnya kontraktor juga udah tahu. Akal bulusnya konsultan juga tahu. Makanya kalau sebegitu saya di PU, nggak bisa lagi mau ngapusin saya gitu kan. Saya hidup di PU ini lebih separuh jadi pimpro soalnya. 20 tahun jadi pimpro ya. Jadi tahu betul akal bulsa. Saya pernah laksanakan dulu waktu jadi kontraktor gitu ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, jadi manajer itu namanya bohir. Datangnya jangan mau datang telepon saya mau ke sana, nggak usah. Sidak kayak Bapak Bagus tadi datang mau ngecor, nggak bilang padahal malah dikabulkan. Saya mau keluar kota, padahal datang ke proyek pas ngecor. Situlah yang ya. Pimpro datang pas jangan dijadwalin, jadwalin ke sini Pak. Pak Bagus yang jadwalin Pak. Mau ke lapangan sidak aja. Saya dulu terkenal kalau ke lapangan pasti ada korban gitu. Iya, saya jadi kepala dinas, ya PU di daerah itu atau jadi pimpro itu kalau turun pasti ada. Tadi sepatu saya memang pakai sepatu yang kuat itu, untuk nendang-nendang itu kan. Konstruksi yang nggak betul, campurannya nggak betul, sampai kaki aja jebol pasti nggak betul itu. Itu ya harus begitu. Jadi yang pertama tadi turun jangan ngasih tahu, malah minta dijemput lah ini kan mas. Udah ditata bagus-bagus di lapangan itu ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian nanti coba praktekkan. Shock terapi penting. Ya. Marah tadi sebenarnya di agama marah dilarang tapi bukan dihindari. Tapi marah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan boleh. Marah untuk meningkatkan, mendidik. Niat kita bukan marahin person, tapi mendidik supaya nggak ada. Ya kualitas ya, terus harus diinginkan. Kemudian yang cost, karena investor juga berkaitan dengan budget kan. Kalau kita menjadi perencana jor-joran, pelaksanaan adendum terus tambah anggaran terus kacau ini. Ya, jadi ketepatan cost juga harus dikuasai oleh manajer. Yang terakhir safety, keamanannya. Karena sekarang keamanan utama. Dulu waktu zaman kita banyak kejadian kecelakaan tuh pusing sekali Pak Menteri kan. Dan saya waktu itu masih di Jen Perumahan tuh kejadian satu juga tuh di Pasar Rumput. Ya, jadi ini yang manajer harus betul-betul cermat ya. Hari Minggu ya, Waskita Karya waktu yang ada Rusunawa Pasar Rumput Pak yang Pak Bagus yang sekarang sudah jadi sudah bagus sih. Hari Minggu itu gak ada kerja karena waktu itu memang lagi banyaknya kecelakaan. Memang Sabtu Minggu kalau salah Menteri BUMN udah nggak usah kerja nggak salah waktu itu. Rata-rata BUMN nggak kerja Sabtu Minggu. Tapi ada tukang yang inisiasi sendiri atau ada diperintahkan oleh ya. Dia nyopotin steger itu ya, apa? Ransah ya. Scaffolding itu loh. Di lantai 25. Jadi dia cuma berdua. Lepas Pak. Jadi bus itu lepas. Jatuh
Kalau jatuh ke bawah nggak apa-apa, nggak salah, di bawah nggak ada orang juga. Kebetulan nggak ada jaring keluar, ada jaring tapi nggak semuanya. Nah, dia jatuh kena tiang kren, melentang keluar, di luar pasar. Di luar tuh pasar, dan nenek-nenek lagi beli sayuran kena kepala, meninggal. Waduh. Nah, itu hal seperti ini harus tadi safety harus betul-betul di. Ya, jadi kalau memang tidak kerja, kosongkan lapangan, harus diinspeksi tadi ya. Coba, wah itu kena semuanya, itu copotin semua. PM-nya copot, Pimpro saya copot, semua. Ya, padahal waktu itu Pimpro saya itu paling bagus di perumahan dulu. Tapi kejadian yang seketika itu udah membuat dia buyar semua. Hilang kesempatan jadi direktur ya. Benar ini. Hanya satu kelalaian yang dibuat oleh tenaga, bukan tukang, pekerja dia itu. Jadi hati-hati tadi Pak Bagus ingetin ya. Yang Pimpro project manager itu harus manajer harus cermat ya, harus berpikirnya luas dan tegas tentunya ya, bukan keras, tegas. Dan tadi Pak Menteri tambahkan safety ya, estetika ya, estetika. Sekarang arsitektur sekarang banyak dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan perubahan semua honor ya. Dari di SDA buat bendung sekarang juga, coba silakan bendung sekarang kan cantik ya. Coba teman-teman ke Ciawi sana mampir. Bendungan sekarang indah banget ya. Apalagi jalan tol, mungkin nanti juga rest areanya mungkin bisa lebih bagus lagi ya. Tadi disinggung attitude, penting, itu lebih penting lagi ya. Dan saya yakin BUMN punya akhlak kan, jadi saya kira dengan itu ya akan dikontrol oleh tentunya Pak Bagus ini yang selalu. Kalau pesan Pak Menteri adalah jadilah orang yang pintar tapi benar. Karena kalau pintar saja nggak cukup, bisa malah mencelakakan. Kalau kita orang engineer, perencana, ya pintar banget, ternyata pintar-pintar semua saya. Tapi tidak benar, dia akan merencanakan untuk keuntungannya, kepentingannya, atau ya bisa memanipulasi ya kepintarannya untuk meraih keuntungan, baik pribadi maupun korporasi. Jadi harus benar. Tentunya kita harus selalu meningkatkan nilai integritas kita, ya. Karena kemajuan bangsa sebetulnya hakikinya adalah di situ nilai integritas yang diutamakan. Ya. Kalau saya dulu tahun 92 di Australia itu, di Sydney itu, saya melihat project manager di sana, Pimpro di sana Australia. Saya Pak Margaret itu ya, Pak Margaret itu. Saya bilang, membelanjakan waktu itu ya ratusan miliar hanya satu kwitansi ini ya, sign dia saja sudah semua. Tidak ada administrasi kayak kita tadi. Kita akuntabel memang harus, tapi Indonesia itu memang terlalu ribet dengan administrasi yang banget. Perjalanan dinas, rangkap apa, harus tanda tangan sana. Jadi seorang project manager itu nggak ada dipercaya gitu. Padahal tanda tangan seorang project manager itu bukan pegawai negeri lagi. Dia profesional. Kalau di Australia dulu Pimpronya itu bukan harus pegawai negeri. Kalau sekarang kan di Indonesia aturannya harus ASN. Kalau di Australia enggak. Dia profesional yang memang kompeten ya, dan dia punya tanggung jawab ya, dengan jaminan ya, di project manager. Jadi tantangan satu sudah selesai semua. Simple banget tadi. Kemudian audit. Kenapa tadi kita BPK Pak Bagus? Saya ada satu yang menurut pandangan saya, dan memang saya sudah sampai saya jadikan topik itu menjadi disertasi saya. Jadi tentang audit project. Jadi di kita ini, Indonesia ini, audit
keuangan itu kan terpisah dengan audit teknis atau fisik. Jadi kalau proyek berjalan, ya itu kan audit fisiknya berjalan, ada konsultan, ada kemudian selesai BPK turun atau inspektorat atau SPI. Terus apa? Temuan kan? Temuan. Kok bisa-bisanya temuan struktur, misalnya struktur ini misalnya ke 800 ketemunya cuma ke 600 misalnya. Wah, konversi. Jadi konversi ternyata ketemu sekian store ke negara. Benar nggak kira-kira? Coba kita sebagai engineer, benar nggak? Kalau struktur itu utama, berarti yang pertama mengurangi kualitas. Yang kedua, merencana. Nanti pas misalnya merencana suatu konstruksi itu 50 tahun misalnya. Setelah 50 tahun, padahal dengan kesalahan tadi menjadi 30 tahun mungkin itu. Itu tetap 50 baru dilakukan penggantian. Ambruk sebelum itu berarti salah siapa? Ini mestinya saya coba tawarkan gini. Audit itu harus bersama-sama. Audit finansial dan audit teknis. Jadi kalau suatu konstruksi yang sama-sama diawasin oleh konsultan independen, ya saya katakan tadi konsultan independen. Jadi konsultannya bukan konsultan yang sama-sama bohirnya. Kontraktornya kalau di PU itu ada misalnya di Bina Marga bangun jalan atau di Jasa Marga. Kontraktornya bohirnya kan juga Jasa Marga. Konsultannya juga Jasa Marga. Dia pasti ada konflik interest kan. Konsultan itu takut sama Pinpro-nya. Mending nggak pilih lagi loh besok. Tak menangkan lagi loh kan. Nggak usah pakai kata-kata udah berasa gitu kan. Ini yang terjadi. Masih ada. Mestinya konsultan independen di bawah. Bohirnya beda. Misalnya kalau Jasa Marga mungkin bohirnya di Bina Marga atau di PU atau BUMN. Dan mestinya hasil supervisi atau pengawasan itu real time masuk ke SPI sama BPK gitu loh. BPK kan perlu turun lagi kecuali mau ada hal yang perlu. Sekarang kan enggak, BPK turun 60 hari coba. Kita kerja terganggu ya. 60 hari tapi kenyataannya sampai setahun bola-balik gitu. Ya kan temuan itu kan kita protes. Kerja kita udah diganggu. Terus ya sebagai Pinpro begitu selesai FHO mestinya kan udah tenang. Kontraktor juga tenang, konsultan tenang, nggak dipanggil. Sudah selesai kok. Tapi kenyataannya apa? Panggil-panggil juga kejaksaan, BPK, KPK. Betul nggak? Ini sistem yang ada di kita. Saya tawarkan dengan audit terintegrasi dengan konsultan independen. Ya. Tapi ini belum saya laksanakan sekarang, Pak. Saya sudah siapkan, tapi mungkin the next nanti akan saya tawarkan untuk bisa dilaksanakan. Tapi harus merubah kebijakan penganggaran, yaitu Kementerian Keuangan, karena ada di otoritasnya sana. Saya sudah konsultasi dengan BPK, support ya BPK, bahkan KPK pun support. Saya bilang sama KPK, dengan model ini, insya Allah Bapak nggak perlu nangkap lagi orang PU, saya bilang. Nah kalau ini dan itu bisa ya 99,9% lah menghindari dari kebocoran, dan Pak Bagus, Pak Dirut bisa tidur tenang, nggak usah cemas nanti ada anggotanya yang cerewet macam-macam. Nah, itu salah satu yang mungkin perlu kita pikirkan ke depan. Ya, saya memang fokus karena saya lama di project, jadi saya merasa sampai sekarang pun saya jadi Pinpro 20 tahun yang lalu masih dalam pikiran saya, masih rasanya psikis saya itu masih tergadekan. Nah ini nilai suatu project itu bukan memberikan keuntungan buat si Pinpro, tapi sampai seumur hidup malah jadi beban psikis. Benar nggak proyek saya? Atau sebelum mati saya nggak dipanggil oleh jaksa gitu.
Tadi bisa BPK aja panggil BPK aja udah dijudot juga. Balik panggil jaksa, panggil balik KPK itu ya. Itu yang saya pikirkan adalah teman-teman tim pro atau satker PPK di PU itu ya. Nah, khususnya PU saya pikir PU maupun di teman-teman lainnya Marga juga. Saya ingin menciptakan tadi kenyamanan dalam bekerja. Mereka adalah sudah bekerja bagus ya. Performa project di Jakarta bagus, bahkan estetika tadi sampai ke. Tapi masalah kenyamanan pribadi tidak terjamin. Itu juga kita nggak adil, nggak fair sebagai pimpinan. Mungkin ini Pak Bagus sharing kita untuk ke depan juga. Mungkin saya kemarin Pak Jonan memberikan ya internship lecture yang mana di PU ya bagus juga deh. Saya kira untuk jasa marga bagus karena dulu Pak Jonan kan berhasil di Betawi. Jadi memang kuncinya customer memang. Sebenarnya dulu tuh kita udah benar perencanaan kita itu. Kita merencanakan apa yang dibutuhkan oleh customer, bukan apa yang kita inginkan. Iya kan ya? Ya konsepnya itu sebetulnya. Nah sebagai ini manager yang masih fresh ini ya, mesti tahu kan harus kreatif dan inovatif. Pak Menteri tanya, apa sih bedanya kreatif sama inovatif? Coba ada yang tahu enggak teman-teman? Coba kreatif dan inovatif apa coba? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa tahu? Nanti Pak Bagus kasih hadiah. Ya, kadang ada yang bilang sama Pak. Ada yang berani? Kalau Pak Menteri kemarin manggil stafnya ke depan. Tiga-tiganya salah semua. Jadi kreatif itu berpikir yang baru. Ya, ada pembaruan berpikiran, ide-ide. Ya. Kalau inovatif berbuat yang baru, melakukan sesuatu yang baru. Jadi ada pembaruan. Itu penting untuk jasa marga ke depan. Adik-adik harus selalu berpikir ide-ide untuk menyelesaikan proyek dengan baik ya. Tadi cerita masalah pemadatan. Ini ganjalan buat saya. Saya bukan orang transportasi, jadi saya suatu saat memang meskipun itu mungkin pernah jasa marga juga mungkin. Kalau lihat jalan itu lihat lagi pembangunan ini pemadatan misalnya saya turun. Saya tanya tuh baik kontraktornya maupun saya sudah panggil saya tanya. Dan bagaimana cara pemadatan? Bulan saya lihat waktu itu di mutu setinggi waduh ini saya harus turun ya. Tinggi itu tapi mungkin kayaknya bukan jasa marga mungkin. Itu pemadatan langsung setinggi 1 meter dipadatin. Iya Pak, nanti tahu nggak artinya membuat jalan yang benar? Tapi tadi Pak Bagus bilang cepat boleh, tapi aturan teknis nggak boleh dilanggar. Ya, cepat. Tadi kita harus menguasai network planning tadi. Nggak boleh dong timbunan 15 meter 3 kali timbun, cuma 3 kali tes saja gitu ya. Pasti akan tuh turun ya. Belum lagi konsolidasi tanahnya. Ya kalau kita orang teknik pasti tahu. Tapi ini untuk kita semua, termasuk saya juga harus banyak ya memberikan knowledge sharingnya kepada teman-temannya. Dan nanti Pak Hero, Pak Zuhadi yang narasumbernya, saya ingin tuh teman-teman itu harus ada banyak diskusinya. Jangan satu arah. Jadi saya yakin ini mungkin tadi ada dari mungkin ada Jabak Selatan, ada dari mana gitu ya, dari Jogja tadi. Dia punya kasus-kasus tersendiri. Buat diskusi-diskusi itu. Akhir dari pelatihan ini saya ingin ada hadiah dari adik-adik semuanya. Beberapa case yang pernah adik-adik temui, diskusikan dan bukukan ya. Nanti pas penutupan saya tagih itu. Ya. Setelah pelatihan seperti itu. Jadi ada hadiah dari
pelatihan batch 2 ini ya yang disumbang ini loh. Saya pernah kasus misalnya terjadi membangun di misalnya kasus di mana lah yang Jogja mungkin apa ada, mesti ada ya. Jadi kan diangkat diskusi, narasumbernya suruh memberikan nanti apa rekomendasinya apa. Ini penting buat teman-teman nanti, teman-teman lain yang tidak ikut pendidikan atau untuk generasi berikutnya. Minimal buku itu akan dibaca jadi ilmu ya. Dan berpahala ya. Adik-adik mengembangkan satu masalah. Mas asik banget main HP. Oh, Mas siapa nih? Mas siapa ini? Ada chatting sama-sama pacarnya apa? Oh. Pak Siswa minta mundur maksudnya? Asesor. Oh ini. Oh masuk. Enggak, saya masih itu kok asik banget main HP. Bukan Pak Asep, Mas ini. Siapa namanya Mas? Satria. Siap kan ikut kegiatan ini? Oke. Nanti saya ngomong panjang lebar, nanti saya tes. Nggak tahu, nanti Pak Bagus yang Kalau di PU, saya biasakan untuk acara yang ini saya suruh kumpulkan HP-nya. Karena nanti kasihan Pak Bagus sudah mengeluarkan biaya banyak, Bu Ira ini nanti hasilnya nggak optimal. Karena gadget ini sangat menggoda kita. Tingtung gitu kan. Terima kasih. Moga-moga pelajaran ini saya akan nanti pas penutupan moga-moga saya bisa datang sama Pak Bagus untuk tadi ya kenang-kenangan tadi ya. Masing-masing punya, saya kira selama bekerja berapa tahun ada, atau di proyek-proyek lain ya. Atau bukan di proyek, mungkin ada ide buat masing-masing. Saya ingin ada kenang-kenangan dari semuanya. Terima kasih pada Jasa Marga, Pak Bagus, Bu Ira, Pak Caleh. Kerjasama ini membuat kita telah sedikit berbuat ya, untuk adik-adik kita ini ke depan untuk bisa lebih baik. Karena tanggung jawab kita untuk mengembangkan kompetensi daripada pegawai kita. Atau untuk itu pada teman-teman PU juga Pak Yaro, Pak Kapus dan Pak Swadi, teman-teman, saya kira ada banyak hal yang memang bisa dikerjasamakan dengan Jasa Marga. Saya kira karena ini khusus diskresi. Saya kemarin juga dari teman-teman lain, Pak kami juga dong. Nanti sampai sama Jasa Marga Jaya kan. Karena ini nanti salah kalau saya semuanya ini. Kalau diskresi nggak mungkin banyak. Diskresi itu 1-20% maksimal kan. Jadi saya betul dari Pak Bagus biar Jasa Marga aja, benar Pak. Karena ini diskresi. Jadi biar Jasa Marga nanti untuk teman-teman PJT lain bisa. Sebenarnya bisa juga mengadakan sendiri sebenarnya kan. Cuma sertifikasi nanti dengan kita punya LSP. Jadi uji kompetensi, saya ingin adik-adik nanti ke depan, tadi SPM ya. Jadi adik-adik semuanya akan diuji kompetensinya. Sudah ketingkat apa sih ya? Karena sebagai project manager ya, pasti manajemen itu yang utama. Karena PSK kan manajemen banyak kan ini. Nah teknisnya, saya teknisnya udah banyak menguasai sebetulnya. Tapi tadi akuntabel itu sangat. Jadi BPK melihat kalau udah hasil lengkap biasanya ya aman sih gitu ya. Begitu ada sedikit wah ini kayak nggak cocok nih katanya. Nah, ke lapangan ketemu aja macam-macam ya. Benar itu ya. Jadi semua yang terlibat Bu Ira, makasih ya. Monggo silakan mau ada apa lagi yang bisa dikerjasamakan, kita siap ya. Pak Sekjen juga sudah menyampaikan kemarin ya, kepada saya untuk dibantu Jasa Marga. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pejabat inti Satuan Kerja PISK kerjasama dengan PUPR dengan PT Jasa Marga Persero PBK, saya nyatakan dibuka secara resmi.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT memberikan manfaat pelatihan ini dan diridhoi tentunya, serta kita sehat semuanya dan menjadi lebih baik tentunya daripada sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah penyematan tanda peserta secara simbolis. Kami panggil Bapak M. Reza Pahlevi Guntur dan Ibu Aulia Rahmi Halida sebagai perwakilan dari peserta pelatihan PISK bidang jalan dan jembatan, dimohon untuk maju ke depan. Kami mohon perkenan kepada Kepala BPSDM Bapak Halawi didampingi oleh Direktur Human Kapital dan Transformasi Bapak PT Jasa Marga Bapak Bagus untuk dapat menyematkan tanda kepesertaan. Penyematan tanda peserta diikuti oleh seluruh peserta pelatihan. Silakan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan pelatihan pejabat inti Satuan Kerja Bidang Jalan dan Jembatan. Kami mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum pamit undur diri, kami informasikan bahwa setelah ini akan dilaksanakan sesi foto bersama. Selamat menempuh proses pembelajaran, semoga lancar dan sukses selalu. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita foto bersama. Berdiri aja. Seperti berdiri saja Bapak. Izin. Pose pertama. Pose formal. Kita hitung. 3, 2, 1. Pose berikutnya, pose dengan tangan mengepal. Kita hitung. 3, 2, 1. Ada kompetensi. Pose berikutnya, pose kompetensi. 3, 2, 1. Gaya bebas Bapak. Oh. Sarang. 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Kepala BPSDM dan Pak Bagus. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan ada pengarahan program. Sebelumnya kita coffee break dulu ya. Coffee break dulu 10 menit aja deh ya. Nanti kumpul lagi di sini tepat waktu untuk
kita mengikuti penyampaian kebijakan pengembangan kompetensi dan penyampaian arahan program Kabale. Nanti akan langsung dilanjutkan dengan pelaksanaan pengawasan konstruksi jalan karena Bapak Yuda Sandi Utama juga sudah hadir di tempat ini. Silahkan Bapak Ibu untuk coffee break sejenak.